dilaksanakannya rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan acara pokok mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Seperti yang dapat Anda saksikan pemirsa, anggota DPRD beserta tamu undangan yang lainnya telah hadir di ruangan ini dan juga telah menempati tempat yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ada juga beberapa anggota dewan yang tengah bersuah foto mengabadikan momen ini, di mana rapat kali ini merupakan rapat yang pertama kali diadakan di tengah masa pandemi. Kemudian pemirsa, rapat ini akan dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Kendari, Bapak Haji Subhan ST, kemudian Wakil Ketua 1 DPRD Kota Kendari, Bapak Laode Muhammad Inarto ST. Selain itu juga Wakil Ketua 2 DPRD Kota Kendari, Insinyur Haji Samsudin Rahim MSI. Selain itu juga akan dihadiri oleh Wali Kota Kendari, Bapak Haji Sulkarnain Kadir SEME, dan juga Ibu Wakil Wali Kota Kendari, Ibu Dr. Siska Karina Imran. Selamat pagi, Pak. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak terkait bagaimana pandangan Bapak tentang momen HUT kemerdekaan RI yang ke-75 ini yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Dengan momen HUT RI ini memang kita tahu bersama kita tidak dalam keadaan yang baik saja. Kita dalam masa suasana COVID yang juga boleh dilihat grafik dari sebuah pertumbuhan COVID juga luar biasa meningkat kemarin. Inilah menjadi semangat kita bersama untuk bagaimana selalu berpartisipasi untuk bagaimana terhindar dari sebuah penyakit COVID-19 ini dan juga menghargai dengan apa yang sudah dilakukan lingkungan termasuk pemerintah kita. Baik Bapak, berarti memang di tengah pandemi ini kita tidak boleh kendur semangat kita Pak ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana pandangan Bapak juga mengenai perbandingan rapat yang paripurna yang akan dilaksanakan pada hari ini dengan rapat paripurna yang sebelum tahun-tahun sebelumnya Pak? Baik. Jadi memang ada perbedaan beberapa. Kita juga boleh dilihat sudah terlihat protokol COVID di depan. Kita benar harus melewati itu, menggunakan masker, jaga jarak, dan juga beberapa protokol yang lainnya itu kita laksanakan juga bertujuan untuk bagaimana menghindar atau terhindar dari penyakit COVID ini dan memang saling menjaga satu sama lain. Itulah yang memang kita upayakan dan juga memberikan edukasi untuk masyarakat Kota Kendari. Baik Pak, memang pemirsa seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, bahwasannya sebelum memasuki gedung rapat paripurna ini kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Telah disediakan beberapa tempat untuk cuci tangan sebelum memasuki ruangan rapat dan juga wajib menggunakan masker. Baik Pak, ada juga satu pertanyaan mungkin yang akan saya sampaikan lagi. Bagaimana seperti yang kita ketahui nih Pak, Bapak kan di Komisi 1, ya salah satu berfokus terkait dengan persoalan ketenaga kerjaan nih Pak. Seperti yang kita ketahui pemirsa, bahwasannya di tengah pandemi ini kita juga dihadapi oleh permasalahan ketenaga kerjaan nih Pak. Kurangnya lapangan kerja dan banyaknya tenaga kerja yang harus dirumahkan. Ya, bagaimana tentang harapan Bapak Pak terhadap kondisi seperti ini? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan persoalan ketenaga kerjaan, di mana kita juga lihat di lapangan memang banyak sekali PHK yang terjadi. Ya, ini juga kita tidak bisa hindarkan juga karena memang terkait dengan kesesuaian ekonomi, terkait dengan kesesuaian dengan apalagi namanya tingkat penjualan dari sebuah perusahaan, dan memang ini kita tidak bisa masuk terlalu mendalam terkait dengan itu. Tapi apa yang menjadi komitmen pemerintah kota hari ini, kita pun juga sudah mengeluarkan sebuah kebijakan kemarin untuk membantu beratus UMKM untuk bagaimana tetap hidup, untuk bagaimana bisa secara mandiri meningkatkan ekonominya sehingga memang kita bisa terlepas dari sebuah persoalan ekonomi di kemudian hari. Begitu mungkin. Terima kasih Bapak Rizky Brilian yang telah memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan yang dapat saya garis bawahi pemirsa, terutama di permasalahan ketenaga kerjaan, bahwasannya DPRD Kota Kendari telah memberikan beberapa kebijakan-kebijakan beserta bantuan terhadap UMKM. Ya, baik. Pada saat ini kita telah bersama dengan Bapak Ketua Komisi 3, Bapak Muhammad Rajab Jinik dari fraksi Partai Golkar. Bapak, ada beberapa pertanyaan singkat yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama itu, bagaimana harapan Bapak terkait pembangunan infrastruktur dan keberlangsungan pendidikan di Kota Kendari, terutama di masa pandemi ini, Pak? Bicara tentang infrastruktur, saya pikir sinergitas pemerintah kota dan kami legislatif
itu sejalan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat Kota Kendari saat ini. Terkait dengan infrastruktur, saya pikir apapun yang menjadi konsekuensi dari pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Kendari di segi infrastruktur, kami di legislatif selalu siap dalam hal itu. Nah, terkait dengan kebijakan guru, kebijakan pendidikan di Kota Kendari, itu kita mengikuti protokol kesehatan terkait dengan instruksi Menteri dan kebijakan daerah. Nah, saya pikir itu tinggal kita lihat perkembangannya. Jika memang pada dasarnya kita harus siap dengan konsekuensi yang ada ketika memang kita akan berlakukan pembelajaran tatap muka. Tapi untuk saat ini karena Kota Kendari masuk zona merah, untuk sementara itu kita pending. Pikir. Baik, terima kasih dengan Bapak Muhammad Rajab Jining atas jawabannya. Baik pemirsa, pada saat ini di ruangan gedung DPRD ini telah hadir Bapak Wakil Wali Kota Kota Kendari dan juga Ibu Wakil Wali Kota Kota Kendari, di mana ini menandakan akan berlangsungnya rapat paripurna pada kali ini. Rakyat daerah Kota Kendari dalam rangka rapat paripurna hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Komite Kota Kendari, Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kota Kendari, serta perwakilan dibutuhkan secara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Kendari dan Ibu Wakil Wali Kota Kendari serta hadirin yang kami hormati. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dengan acara pokok mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia dimulai. Diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kata pengantar dan sambutan Ketua DPRD Kota Kendari kepada Ketua DPRD Kota Kendari dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Wali Kota Kendari dan Ibu Hajah Sri Lestari Zulkarnain SPD MSI. Yang terhormat Saudari Wakil Wali Kota Kendari.
Yang terhormat Saudara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kendari. Yang terhormat Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari. Yang terhormat para wakil ketua beserta istri dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari. Yang terhormat para asisten sekda, staf ahli wali kota, kepala OPD, camat, lurah, lingkup pemerintah Kota Kendari, para insan pers, hadirin yang berbahagia. Terkhusus yang kami muliakan para veteran di Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah berikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di ruangan ini dalam rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Kendari, Saudari Wakil Wali Kota Kendari, unsur Forkopimda, Saudari Sekda atas kehadirannya memenuhi undangan kami, serta para pejabat di pemerintah Kota Kendari yang telah mengikuti secara telekonferensi acara ini, rapat paripurna pada hari ini. Tak lupa pula kami menyampaikan terima kasih kepada insan media, khususnya TV Sultra yang telah bekerja sama untuk menayangkan secara live rapat paripurna ini sehingga dapat disaksikan oleh seluruh warga masyarakat Kota Kendari. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD hari ini saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati. 3 hari lagi, tanggal 17 Agustus 2020, tentunya merupakan hari yang sangat istimewa sekaligus penuh makna, karena segenap rakyat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, tidak terkecuali warga Kota Kendari, akan bersama-sama merayakan hari yang sangat bersejarah, yakni 75 tahun proklamasi kemerdekaan negara kita. Berdasarkan pada semangat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita ketahui bersama bahwa meraih kemerdekaan tidaklah mudah, melainkan dilandasi dengan suatu keyakinan dan energi semangat yang selalu beriringan dengan pengorbanan. Perpaduan inilah yang menjadi tekad bulat para pahlawan kita sehingga dapat mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang istimewa ini, saya mengajak para hadirin untuk tidak henti-hentinya mensyukuri nikmat Tuhan atas kemerdekaan yang kita nikmati serta renungkan dan meneladani semangat perjuangan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa dan pejuang kemerdekaan, karena kini kita menjadi bangsa yang merdeka, mandiri, dan terbebas dari belenggu penjajahan. Namun saat ini, bangsa Indonesia kembali mengalami cobaan dengan adanya pandemi COVID-19, yang mana telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Atas peristiwa ini, kita tidak boleh pasrah dan apatis, serta menerima kenyataan tanpa rasa kebangkitan. Maka sebagai masyarakat Kota Kendari, tidak ada jalan lain selain bersama pemerintah untuk bersatu padu menjantahkan semangat para pahlawan kita dahulu, yakni menyatukan persepsi dengan sikap, membangun semangat
dan pengorbanan. Dengan semangat dan berbesar hati menaati regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka langkah-langkah keselamatan masyarakat Kota Kendari, yakni mentaati protokol COVID-19, dan yang pasti ingatlah, Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang jika manusia sendiri tidak mau berusaha mengubahnya. Yakinlah dan sadarilah bahwa pemerintah saat ini telah membangun strategi untuk keselamatan dari bencana COVID-19 dan juga kelangsungan ekonomi masyarakat dengan wujud konkretnya, yakni dilakukannya pergeseran anggaran dalam mengatasi akibat serta dampaknya. Tugas ini tiada lain semata-mata sebuah pengabdian dan tanggung jawab terhadap kelangsungan dan keselamatan bersama warga Kota Kendari. Rapat paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati, kepada jajaran pemerintahan dan seluruh masyarakat Kota Kendari, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas peran serta saudara-saudari dalam mensukseskan agenda pembangunan daerah dan nasional selama ini. Secara khusus, saya juga ingin menyampaikan penghargaan kepada seluruh para pahlawan di daerah kita. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa dan jasa beliau semua sungguh besar untuk kemajuan daerah yang kita cintai ini. Akhir kata, selamat berjuang, selamat bekerja, selamat membangun daerah dan negara kita tercinta ini dalam semangat Indonesia maju. Sekali lagi, dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia, mari bersatu padu membebaskan bangsa, negara dan daerah kita dari belenggu pandemi COVID-19. Semoga jerih payah saudara-saudari demi nusa dan bangsa mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dirgahayu bangsaku, dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Untuk memandu acara selanjutnya, saya serahkan kepada pembawa acara. Demikian sambutan dari Ketua DPRD Kota Kendari. Hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Wali Kota Kendari. Kepada Bapak Wali Kota Kendari dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, serta seluruh anggota DPRD Kota Kendari. Yang saya hormati, Wakil Wali Kota Kendari. Yang saya hormati, rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kendari. Yang saya hormati, Sekretaris Daerah Kota Kendari. Yang saya hormati, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari, pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Kendari, baik yang mengikuti di ruangan ini maupun yang melalui video conference, dan seluruh lembaga vertikal lingkup pemerintah Kota Kendari, insan pers, hadirin undangan, dan segenap warga Kota Kendari yang sama berbahagia. Dalam nuansa semangat peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ini, izinkan saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya kepada kita sekalian, hingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan dan kemampuan
untuk hadir mengikuti rapat paripurna istimewa DPRD Kota Kendari dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun 2020. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita laksanakan setiap tahunnya merupakan manifestasi penghormatan agung kepada para founding fathers bangsa ini atas pengorbanan jiwa dan raga demi mengantarkan perjuangan rakyat semesta pada gerbang kemerdekaan. Untuk itu, saya mengajak pada Bapak, Ibu, segenap warga Kota Kendari untuk membalas segala pengorbanan dan jasa para pahlawan dengan cara menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia demi mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Hadirin sidang paripurna Dewan yang saya muliakan, meski pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ini dilaksanakan secara sederhana dalam tatanan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, namun tentu tidak mengurangi nilai dan makna peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Setidaknya, memori kita akan mengingat kembali bahwa para pendiri bangsa ini telah meletakkan pondasi dasar bangsa dan bernegara di tengah kemajemukan masyarakat kita. Dan hal ini terbukti mampu mengantarkan bangsa kita menjadi bangsa yang kokoh dan kuat menghadapi segala tantangan dan ujian atas kedaulatan bangsa dan negara kita. Proklamasi 17 Agustus 1945 selain sebagai deklarasi kemerdekaan juga menjadi sarana bagi para pendiri bangsa untuk meletakkan 4 pilar kebangsaan yang menopang kemerdekaan bangsa kita, yakni Pancasila sebagai falsafah bangsa, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kontrak hukum tertinggi, NKRI sebagai simbol negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pembentuk jati diri bangsa Indonesia. Pada kancah internasional, negara yang kita cintai ini terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu negara yang diperhitungkan dalam hubungan internasional, baik bidang ekonomi, sosial, dan politik, serta dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Dalam konteks nasional, pemerintah telah mencanangkan pembangunan sebagai aktualisasi, mengisi kemerdekaan melalui program-program pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hadirin sidang paripurna Dewan yang saya muliakan, sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah Kota Kendari memiliki kewajiban untuk mensinergikan program-program pemerintah pusat melalui inovasi dan kreativitas program pembangunan daerah yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat Kota Kendari. Untuk itu, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun 2020 ini, dan pidato kenegaraan dalam rangka menyampaikan pengantar keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang APBN tahun 2021 beserta nota keuangannya pada hari ini sangat penting untuk kita cermati. Berbagai informasi pembangunan akan disajikan, baik kebijakan yang telah, sedang, dan akan dilakukan pemerintah pusat berkaitan program pemerintah di bidang ekonomi daerah, keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan, dan kegiatan prioritas daerah lainnya, maupun kebijakan penanganan penularan wabah COVID-19 yang masih sangat mengkhawatirkan, termasuk langkah-langkah pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial pasca COVID-19. Sinergitas program pembangunan antar pusat dan daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hadirin sidang paripurna Dewan yang saya muliakan, mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kepada kita sekalian untuk mendengarkan secara seksama pidato kenegaraan Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai pedoman bagi kita untuk melaksanakan pembangunan di daerah
baik pada sisa tahun anggaran 2020 ini maupun untuk tahun 2021 mendatang, sebagaimana tertuang dalam rencana kerja pemerintah Kota Kendari tahun 2021 yang telah kita tetapkan kita tetapkan temanya dengan penataan infrastruktur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan ekonomi menuju kota layak huni. Dengan prioritas pembangunan yang menekankan pada pembangunan sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, lingkungan hidup, peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja, serta peningkatan pelayanan publik. Mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur atas nikmat kemerdekaan bangsa ini melalui kerja guna mewujudkan tekad Indonesia maju, Indonesia yang lebih baik, menjadi bangsa berdaulat, masyarakatnya aman, makmur, dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Cinta Indonesia, kerja bersama, kita bangkit. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, dan apapun yang kita lakukan senantiasa mendapatkan perlindungan dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga iman, jaga imun, insya Allah kita akan selamat. Terapkan pola hidup bersih dan sehat, seringlah bercuci tangan, jaga jarak dalam beraktivitas, dan jangan lupa menggunakan masker. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan acara ini, saya serahkan kepada pimpinan rapat. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati. Selanjutnya, Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari, saya Skorsing, untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Kepada Bapak Wali Kota bersama Ibu Wakil Wali Kota Kendari, Ketua DPRD bersama Ibu, Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan Sekretaris Daerah Kota Kendari, disilakan mengambil tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kiai Haji Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6 yang hadir secara virtual. Yang saya hormati Bapak Tri Sutresno dan Bapak Amsahas. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Yusuf Kalla. Yang saya hormati Bapak Budiono beserta Ibu Herawati Budiono. Yang saya hormati Ibu Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja, serta Panglima TNI dan Kapolri. Yang saya hormati para Ketua Umum Partai Politik. Yang saya hormati hadirin, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Semestinya seluruh kursi di ruangan sidang ini terisi penuh, tanpa ada satu kursi pun yang kosong. Semestinya sejak 2 minggu yang lalu,
berbagai lomba dan kerumunan penuh kegembiraan, karnaval-karnaval, perayaan peringatan Hari Kemerdekaan diadakan, menyelimuti suasana bulan kemerdekaan ke-75 tahun Indonesia merdeka. Namun, semua yang sudah kita rencanakan tersebut harus berubah total. Semua ini tidak boleh mengurangi rasa syukur kita dalam memperingati 75 tahun Indonesia merdeka. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sebanyak 215 negara tanpa terkecuali sedang menghadapi masa sulit di tengah pandemi COVID-19. Dalam catatan WHO, sampai dengan tanggal 13 Agustus kemarin, terdapat lebih dari 20,4 juta kasus di seluruh dunia, dengan jumlah kematian di dunia sebanyak 744.000 jiwa. Semua negara, negara miskin, negara berkembang, termasuk negara maju, semuanya sedang mengalami kemunduran karena terpapar COVID. Krisis perekonomian dunia juga terparah dalam sejarah. Di kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi negara kita masih plus 2,97%. Tapi di kuartal kedua kita telah berada di minus 5,32%. Ekonomi negara-negara maju bahkan minus belasan persen sampai minus 17-20%. Kemunduran banyak negara-negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan. Ibarat komputer, perekonomian negara saat ini sedang macet, sedang hang. Semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat. Harus melakukan restart, harus melakukan rebooting. Dan semua negara mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya. Saya menyambut hangat seruan moral penuh kearifan dari para ulama, para pemuka agama, dan tokoh-tokoh budaya agar menjadikan momentum musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baru. Sekali lagi, kebangkitan baru untuk melakukan sebuah lompatan besar. Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan. Saatnya kita bajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Pada usia ke-75 tahun ini, kita telah menjadi negara upper middle income country. Dan 25 tahun lagi pada usia seabad Republik Indonesia, kita harus mencapai kemajuan yang besar, menjadikan Indonesia negara maju. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita harus melakukan reformasi fundamental dalam cara bekerja. Kesiapsiagaan dan kecepatan kita diuji. Kita harus mengevakuasi warga negara Indonesia dari wilayah pandemi COVID di Tiongkok. Kita harus menyiapkan rumah sakit, rumah isolasi, obat-obatan, alat kesehatan, dan mendisiplinkan protokol kesehatan. Semuanya harus dilakukan secara cepat, dalam waktu yang sangat singkat. Ketika krisis kesehatan tersebut berdampak pada perekonomian nasional,
kita juga harus cepat bergerak, memberikan bantuan sosial bagi masyarakat melalui bantuan sembako, bansos tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, BLT desa, dan subsidi gaji, membantu UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit, memperoleh banpres produktif berupa bantuan modal darurat, dan membantu pembelian produk-produk mereka. Membantu tenaga kerja yang menjadi korban PHK, antara lain melalui bantuan sosial dan program Kartu Prakerja. Sesuatu yang tidak mudah. Untuk itu semua, pemerintah cepat melakukan perubahan rumusan program, menyesuaikan program kerja dengan situasi terkini, melakukan realokasi anggaran dalam waktu singkat, menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Terima kasih para anggota DPR atas kerja cepatnya. Mensinergikan BI, OJK, dan LPS dalam rangka juga untuk memulihkan perekonomian nasional. Krisis ini telah memaksa kita untuk menggeser channel cara kerja kita dari cara-cara normal menjadi cara-cara ekstra normal, dari cara-cara kerja biasa menjadi cara-cara kerja luar biasa, dari prosedur panjang dan berbelit menjadi smart shortcut, dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil. Pola pikir dan etos kerja kita juga harus berubah. Fleksibilitas, kecepatan, ketepatan sangat dibutuhkan. Efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus diprioritaskan. Kedisiplinan nasional dan produktivitas nasional juga harus ditingkatkan. Jangan sia-siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis. Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Justru momentum krisis ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, perjuangan untuk menghambat penyebaran COVID-19, mengobati yang sakit, dan mencegah kematian sudah luar biasa kita lakukan. Atas nama rakyat, bangsa dan negara, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para dokter, perawat, serta seluruh petugas di rumah sakit, di laboratorium, di klinik-klinik kesehatan, dan di rumah isolasi. Kepada tokoh masyarakat, para relawan, awak media, aparat TNI dan Polri, para ASN di pusat dan di daerah. Dengan peristiwa pandemi ini, maka reformasi fundamental di sektor kesehatan juga harus kita percepat. Orientasi pada pencegahan penyakit dan pola hidup sehat harus diutamakan. Penguatan kapasitas SDM, pengembangan rumah sakit dan balai kesehatan, serta industri obat dan alat kesehatan harus diprioritaskan. Ketahanan dan kapasitas pelayanan kesehatan harus kita tingkatkan secara besar-besaran. Demikian pula halnya dengan ketahanan pangan, dengan menjamin kelancaran rantai pasokan makanan dari hulu produksi sampai hilir distribusi ke seluruh wilayah negeri. Efisiensi produksi pangan, peningkatan nilai tambah bagi petani, penguatan koperasi, dan metode korporasi petani akan terus ditingkatkan. Food estate, lumbung pangan sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Bukan hanya di hulu,
tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri. Bukan lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital. Bukan hanya untuk pasar domestik, tetapi juga untuk pasar internasional. Saat ini sedang dikembangkan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara. Dan akan dilakukan kemudian di beberapa daerah yang lain, yang merupakan sinergi antara pemerintah, pelaku swasta dan masyarakat sebagai pemilik lahan maupun sebagai tenaga kerja. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, upaya besar juga telah dan sedang dilakukan dalam membangun kemandirian energi. Tahun 2019 kita sudah berhasil memproduksi dan menggunakan B20, dan tahun ini kita mulai dengan B30. Sehingga kita mampu menekan nilai impor minyak kita di tahun 2019. Pertamina bekerjasama dengan para peneliti telah berhasil menciptakan katalis untuk pembuatan D100, yaitu bahan bakar diesel yang 100% dibuat dari minyak kelapa sawit yang sedang uji produksi di 2 kilang minyak kita. Ini akan menyerap minimal 1 juta ton sawit produksi petani untuk kapasitas produksi 20.000 barel per hari. Hilirisasi bahan mentah yang lain juga terus dilakukan secara besar-besaran. Batu bara diolah untuk menjadi metanol dan gas. Beberapa kilang dibangun untuk mengolah minyak mentah menjadi minyak jadi dan sekaligus menjadi penggerak industri petrokimia yang memasok produk industri hilir bernilai tambah tinggi. Biji nikel telah bisa diolah menjadi ferronikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan dikembangkan menjadi bahan utama untuk baterai lithium. Hal ini akan memperbaiki defisit transaksi berjalan kita, meningkatkan peluang kerja, dan mulai mengurangi dominasi energi fosil. Hal ini akan membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dalam pengembangan baterai lithium, mobil listrik dunia, dan produsen teknologi di masa depan. Prinsip yang sama juga kita gunakan dalam membangun kawasan industri lainnya, termasuk pembangunan super koridor ekonomi pantai utara Jawa, kawasan industri Batang, serta Subang Majalengka sedang dikembangkan dalam waktu singkat. Dirancang untuk mampu mengundang investasi berkualitas yang bersinergi dengan UMKM kita, yang memberikan nilai tambah signifikan untuk perekonomian nasional, serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Kawasan industri serupa juga akan dibangun di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang selalu bersinergi dengan kewirausahaan masyarakat dan UMKM untuk menyediakan kesempatan kerja bagi generasi muda yang belum bekerja dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Oleh karena itu, ekosistem nasional yang kondusif bagi perluasan kesempatan kerja yang berkualitas harus kita bangun. Penataan regulasi harus kita lakukan. Regulasi yang tumpang tindih, yang merumitkan, yang menjebak semua pihak dalam risiko harus kita sudahi. Semua ini kita dedikasikan untuk perekonomian nasional yang adil, untuk kepentingan yang sudah bekerja, untuk kepentingan yang sedang mencari kerja, untuk mengentaskan kemiskinan dengan menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas seluas-luasnya. Kita ingin semua harus bekerja, kita ingin semua sejahtera. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ekosistem nasional yang produktif dan inovatif tidak mungkin tumbuh tanpa ekosistem hukum, politik, kebudayaan, dan pendidikan yang kondusif. Fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, anti korupsi, dan demokrasi.
Semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM. Kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan. Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan dan efisien. Dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Penegakan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar. Demokrasi harus tetap berjalan dengan baik tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia. Agenda Pilkada 2020 harus tetap berjalan dengan disiplin tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan. Nilai-nilai luhur Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, persatuan dan kesatuan nasional tidak bisa dipertukarkan dengan apapun juga. Kita tidak bisa memberikan ruang sedikit pun kepada siapapun yang menggoyahkannya. Sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai ketuhanan yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia serta unggul dalam inovasi dan teknologi. Saya ingin semua platform teknologi harus mendukung transformasi kemajuan bangsa. Peran media digital yang saat ini sangat besar harus diarahkan untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Semestinya perilaku media tidak dikendalikan untuk mendulang klik dan menumpuk jumlah like. Tapi seharusnya didorong untuk menumpuk kontribusi bagi kemanusiaan dan kepentingan bangsa. Ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa tidak boleh dipertukarkan dengan kemajuan ekonomi. Bahkan kemajuan ekonomi jelas membutuhkan semangat kebangsaan yang kuat. Kita harus bangga terhadap produk Indonesia. Kita harus membeli produk dalam negeri. Kemajuan Indonesia harus berakar kuat pada ideologi Pancasila dan budaya bangsa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin sekalian yang berbahagia. Tujuan besar tersebut hanya bisa dicapai melalui kerjasama seluruh komponen bangsa dengan gotong royong, saling membantu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan tujuan yang mulia. Demokrasi memang menjamin kebebasan, namun kebebasan yang menghargai hak orang lain. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Jangan ada yang merasa paling Pancasilais sendiri. Semua yang merasa paling benar dan memaksakan kehendak, itu hal yang biasanya tidak benar. Kita beruntung bahwa mayoritas rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan, penuh toleransi dan saling peduli, sehingga masa-masa sulit sekarang ini bisa kita lalui dan kita tangani secara baik. Kita beruntung dan berterima kasih atas dukungan dan kerja cepat dari pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara yang melakukan langkah-langkah extraordinary dalam mendukung penanganan krisis dan membajak momentum krisis untuk menjalankan strategi-strategi besar bangsa. MPR dengan cepat membuat payung program baru MPR Peduli COVID-19, serta terus melakukan sosialisasi dan aktualisasi Pancasila serta pengkajian sistem ketatanegaraan dan konstitusi kita. Dengan sangat cepat, sangat responsif, DPR langsung membahas dan kemudian menyetujui dan mengesahkan Perpu nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang untuk memberikan payung hukum dalam mengatasi krisis kesehatan dan perekonomian. Perpu nomor 2 tahun 2020 menjadi undang-undang untuk
melandasi penundaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah. Agenda-agenda legislasi yang lain juga tetap berjalan efektif, antara lain pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batubara dan RUU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Respon cepat juga dilakukan oleh DPD terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi oleh daerah, mulai dari pemberdayaan ekonomi rakyat melalui BUMDes, peningkatan daya saing daerah, dan dukungan penerapan protokol kesehatan dengan menyiapkan 9 RUU usul inisiatif DPD dan beberapa agenda lain sesuai bidang tugas DPD. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di tengah berbagai kesulitan teknis selama pandemi, BPK secara cepat dan cermat telah memeriksa dan menyampaikan 1.180 laporan hasil pemeriksaan 2019, memberikan 36.000 rekomendasi kepada pemerintah, dan memerintahkan penyetoran ke kas negara senilai 1,39 triliun rupiah. Tugas internal yang berat tersebut tidak mengganggu agenda BPK untuk melanjutkan perannya sebagai pemeriksa eksternal pada badan-badan internasional, serta keanggotaannya pada Independent Audit Advisory Committee di bawah PBB. Demikian pula halnya dengan Mahkamah Agung yang menjamin kecepatan pelayanan persidangan di era pandemi. Penyediaan layanan persidangan virtual dengan menggunakan aplikasi e-court dan e-litigasi telah mempercepat persidangan di luar persidangan terbuka dan tatap muka, guna terus memperluas akses bagi para pencari keadilan. MA terus menambah layanan pos bantuan hukum dan memodernisasi manajemen perkara melalui layanan pengadilan elektronik. Hal ini membuat MA berhasil memangkas tunggakan sisa perkara secara signifikan. Keberhasilan MA tersebut juga berkat dukungan dari Komisi Yudisial secara kewenangannya, sesuai dengan kewenangannya. Pengusulan calon hakim agung, calon hakim ad hoc tipikor, dan calon hakim ad hoc hubungan industrial tetap berjalan lancar. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim, pemantauan persidangan, investigasi dan advokasi hakim. Sepanjang tahun 2019 hingga Juni 2020, KY telah menangani 1.584 laporan masyarakat dan merekomendasikan 225 penjatuhan sanksi. Kecepatan dan kecermatan Mahkamah Konstitusi juga sangat patut kita apresiasi. MK juga terus memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pemanfaatan layanan elektronik guna melayani masyarakat dalam mencari keadilan. MK telah berhasil mempercepat jangka waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang dari waktu penyelesaian 101 hari kerja per perkara di 2017 menjadi rata-rata 59 hari kerja per perkara. Sepanjang tahun 2019 hingga awal 2020, MK telah menyelesaikan 122 perkara pengujian undang-undang. Pada saat yang sama, perluasan kerja sama di dalam maupun di luar negeri pun terus ditingkatkan. MK aktif menginisiasi dan mengkoordinir berbagai kegiatan di tingkat regional maupun di tingkat global, agar sistem hukum kita dijadikan rujukan bagi negara-negara demokrasi di berbagai penjuru dunia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, masih banyak langkah-langkah besar yang harus kita lakukan. Masih tersedia waktu 25 tahun lagi bagi kita untuk menyiapkan seabad Indonesia merdeka, untuk membangun Indonesia yang kita cita-citakan.
target kita saat ini bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis. Langkah kita adalah melakukan lompatan besar, memanfaatkan momentum krisis yang saat ini sedang terjadi. Krisis memberikan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan, untuk melakukan lompatan transformasi besar dengan melaksanakan strategi besar. Mari kita pecahkan masalah fundamental yang kita hadapi. Kita lakukan lompatan besar untuk kemajuan yang signifikan. Kita harus bajak momentum krisis ini. Kita harus serentak dan serempak memanfaatkan momentum ini. Menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara maju. Menjadikan Indonesia maju yang kita cita-citakan. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kepada Bapak Wali Kota Kendari bersama Ibu, Ibu Wakil Wali Kota Kendari, Ketua DPRD Kota Kendari bersama Ibu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kendari, serta Sekretaris Daerah Kota Kendari, disilakan kembali ke tempat. Rapat. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati. Dengan selesainya kita mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, maka sourcing rapat saya cabut kembali. Untuk memandu acara selanjutnya, saya serahkan kepada pembawa acara. Untuk lebih hikmatnya acara pada hari ini, kita ikuti doa bersama yang akan dipimpin oleh pejabat kantor Kementerian Agama Kota Kendari. Kepada Bapak Maruwijit Esos MPD dengan hormat disilakan. Mari sejenak kita tundukkan hati dan pikiran kita seraya berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan perkenankan saya untuk memimpin doa menurut keyakinan kami sebagai Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ya Allah, dalam ridhamu kami bermohon, semoga acara rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia, Engkau rahmati dan Engkau ridhoi, sehingga kami bisa mengisi momentum kemerdekaan di tengah pandemi ini dengan hal-hal yang berguna untuk kemaslahatan umat. Allahumma ya Ghaffar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, dosa dan kesalahan para syuhada pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Allahumma ya Jabbar, duhai Allah pemilik segala kekuatan, berikanlah kekuatan dan kemampuan kepada kami, agar kami bisa mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai macam inovasi dan pembangunan di semua aspek, demi terwujudnya Indonesia maju. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada pimpinan rapat. Dengan selesainya kita menyanyikan bersama lagi Bagimu Negeri, maka selesailah pula seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kota Kendari. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Wali Kota Kendari, saudari Wakil Wali Kota Kendari, unsur Forkopimda, saudara-saudari Sekda, serta para pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari atas kehadiran dan keikutsertaannya pada acara rapat paripurna. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Akhir kata, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Kendari pada hari ini dengan resmi. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya acara penutupan secara resmi oleh Ketua DPRD Kota Kendari, maka selesailah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, setelah kita mendengarkan bagaimana pidato kenegaraan dari Presiden Joko Widodo, ada beberapa hal yang beliau sampaikan bagaimana kita menggunakan momentum kemerdekaan untuk melakukan lompatan baik itu di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan anggota Komisi 2, Ibu Apriliani Puspitawati dari fraksi PDIP. Baik Bu, selamat pagi Bu. Pagi. Ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana kita pandangan Ibu dalam momen HUT kemerdekaan RI yang ke-75 ini di masa pandemi, Bu? Baik. Momen HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini pastinya sangat berbeda dari yang biasanya kita lakukan. Karena menurut saya kemerdekaan kali ini masih dibarengi dengan perjuangan-perjuangan seluruh rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan yakni bebas dari COVID-19. Baik, untuk pertanyaan kedua Ibu, setelah kita mendengarkan tadi tentang pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, ada beberapa hal terutama di bidang ekonomi Bu. Bagaimana pandangan Ibu terhadap terobosan ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini Bu? Pada saat ini sama-sama kita dengarkan tadi bahwa memang perekonomian di Indonesia masih sangat terseok-seok, dan saat ini kita coba untuk merangkak kembali untuk bangkit tentunya untuk memperbaiki perekonomian yang ada. Baik, demikian pemirsa wawancara saya dengan Ibu Apriliani Puspitawati dari fraksi 2 Komisi 2 DPRD Kota Kendari. Baik pemirsa, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya Jonathan Stephen dan seluruh tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.